Syiah Rafidhah bukan Islam. Saya berani kalau ada yang kemudian Islam, Syiah Rafidhah, ayo satu majelis. Ketika pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mati diserang Israel, itu yang bergembira kaum muslimin di Idlib, di Halab pada jingkrak-jingkrak, pada tabu-tabuan. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini saya untuk kedua kalinya diberikan kehormatan untuk mengisi kajian di Simo. Kalau waktu itu di Ngerni ya Ustaz ya, Ngerni. Temanya agak keren ya, konspirasi Zionis dan Syiah dalam genosida di Palestina dan Suriah. Tadi malam Israel menyerang Iran. Sebelumnya Iran menyerang Israel. Umat Islam ada yang nggak paham, ada yang paham. Nah, kajian malam hari ini memahamkan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga jangan sampai kita salah dalam bersikap. Zionis adalah gerakan yang didirikan pada tahun 1897 oleh Theodor Herzl, tokoh Yahudi, dengan tujuan merebut kembali Palestina dan mengumpulkan seluruh kaum Yahudi di Palestina yang kemudian mereka beri nama negara Israel. Usaha ini sudah berlangsung lama. Mereka kumpulkan sampai hampir 300 triliun kalau sekarang duitnya untuk menyuap Sultan Abdul Hamid II, Sultan Turki, agar mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal di Palestina. Ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid. Akhirnya orang-orang Yahudi mendekati pemerintahan kerajaan Inggris yang saat itu sedang perang dunia melawan Jerman. Nah, lewat James Rothschild namanya, orang terkaya di Inggris, dia menemui Arthur Balfour, Perdana Menteri Inggris. Terjadilah sebuah kesepakatan. Semua biaya Perang Dunia Pertama Inggris diganti oleh Yahudi. Tapi dengan syarat, kalau Inggris bisa merebut Palestina, Palestina akan diserahkan kepada Yahudi. Maka tahun 1917, Inggris berhasil merebut Palestina. Jenderal Edmund Allenby langsung menuju ke kota Hittin, ke makamnya Salahuddin. Dia berdiri di makam Salahuddin mengatakan, Salahuddin, this crusade, Salahuddin has name. Salahuddin, perang salib sudah selesai. 1917 ya. Inggris dikasih mandat oleh pemenang perang, Prancis, Inggris, Rusia. Inggris disuruh jaga Palestina. Orang Yahudi dikumpulkan semua sampai jumlahnya begitu banyak. Tahun 1948 ya, mereka memproklamirkan negara Israel. Paginya diproklamirkan, sorenya Amerika, Inggris, Prancis langsung mengakui. Ya, kemudian terjadilah pengusiran-pengusiran sampai hari ini. Itu gerakan Zionis. Nah, Syiah itu ada banyak. Ya, tapi hampir semuanya sesat. Bahkan yang hari ini kebanyakan bukan Islam. Ada satu Syiah yang masih termasuk Islam, namanya Syiah Zaidiyah. Tapi orangnya sudah nggak ada. Kitab-kitabnya masih ada, tapi penganutnya sudah tidak ada. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, hari ini Zionis dan Syiah berantem. Ya kan? Nah, sebelumnya saya tanya, kalau ada orang sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, infak miliaran, tiap bulan umroh, tapi tidak meyakini, tidak mengimani
syahadat sebagai rukun Islam. Muslim bukan? Muslim bukan? Rukun Islami, sholat, zakat, puasa, haji, wilayah. Syahadat bukan bagian rukun Islam. Muslim bukan? Mantep. S2. Nah. Wong ora syahadat wae ora sah Islami, apalagi tidak mengakui syahadat sebagai rukun Islam. Nah itu Syiah hari ini seperti itu. Ya, Syiah yang ada hari ini seperti itu. Saya tanya sekarang, kalau ada orang meyakini bahwa Umar bin Khattab murtad, kafir atau muslim? Ada orang meyakini bahwa Umar bin Khattab itu kafir. Orang yang meyakini ini kafir atau muslim? Kafir ya? Nah, Khomeini mengatakan Umar bin Khattab murtad di hari wafatnya Nabi. Nanti saya sebutkan. Ya, biar nggak ragu-ragu ya, yang belum tahu. Ya. Mensikapi perang Israel vs Iran. Jadi saya mengatakan Iran yang hari ini adalah Syiah, itu bukan Islam. Dalilnya insya Allah saya sebutkan. Kalau ada waktu panjang dan diberikan waktu, insya Allah mungkin kita akan bahas tentang kesesatan Syiah dari sumber Syiah. Jadi kesesatan Syiah tapi dari sumbernya Syiah, bukan dari Sunni. Ya. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Ini rada bingung nek sing ra mudeng. Yang perang Romawi sama Persia, yang sedih kaum muslimin. Ketika Romawi kalah, kaum muslimin sedih. Lalu Allah mengatakan jangan bersedih, sebentar lagi mereka akan menang. Nah, dalam waktu yang tidak lama, fi bid'ai sinin. Bid'un itu kalau dalam bahasa Arab 1 sampai 9. Jadi paling lama 9 tahun lagi Romawi akan menang, Persia kalah. Maka pada hari Persia kalah itu kaum muslimin bergembira karena pertolongan Allah. Pertanyaannya, yang perang Romawi sama Persia, kafir sama kafir, ya, Nasrani sama Majusi. Kenapa yang bergembira kaum muslimin? Karena ya, orang Quraisy mendukung Persia, podo-podo musyrik. Ya, sementara orang Islam berharap Persia yang kalah. Yang pertama karena mereka musyrik, sementara Romawi itu Kristen. Nah, Kristen itu mengenal Nabi Muhammad di Injil, lebih gampang masuk Islam, banyak persamaannya. Ya, terbukti dalam Sahih Bukhari, Kaisar Heraklius itu ketika bertanya kepada Abu Sufyan, diceritakan tentang pribadi Nabi, Heraklius mengatakan, sungguh pribadi ini sudah dijelaskan dalam Injil. Nah, artinya apa? Kemungkinan masuk Islam lebih mudah. Dan ternyata nanti di akhir zaman, ya, umat Islam itu damai dengan Romawi untuk menghadapi Majusi. Gitu. Nah, Iran ini Majusi dulu, ya. Maka ketika Persia kalah, kaum muslimin bergembira. Tuh yang didukung Quraisy kalah. Nah, catatan. Ini yang pertama. Perang antara Yahudi dengan Syiah tidak beda dengan perang antara Romawi Kristen dengan Persia Majusi. Dan sesuai dengan nubuat, Syam atau pusatnya di Palestina akan menjadi pusat khilafah Islam di akhir zaman. Namun sebelum khilafah Islamiyah kembali tegak, semua kekuatan kafir yaitu Yahudi, Nasrani, Majusi atau Syiah, Hindu, bahkan Ya'juj dan Ma'juj serta bangsa bermata sipit pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menguasai Syam. Ya, jangankan kok Syiah, Ya'juj dan Ma'juj yang ribuan tahun dikurung oleh Allah di bawah tanah, begitu bisa keluar langsung menuju ke Syam. Orang Kristen menuju ke Syam, Dajjal menuju ke Syam. Jadi seluruh kekuatan kafir, musyrik itu ingin menguasai Syam. Maka kalau Syiah pun pengen menguasai Syam, ya memang begitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau Iran itu menyerang Israel bukan untuk membantu kaum muslimin di Palestina, tetapi mereka punya agenda sendiri untuk menguasai Palestina. Sampai di sini jelas ya. Nah, pas kebetulan ya ini rame, jadi mereka pengen mendapatkan simpati.
Loh, kami ini Syiah membantu umat Islam. Namun nanti saya jelaskan, bagi yang paham sejarah, alhamdulillah, yang kurang baca sejarah, saya sebutkan. Ya. Imam Masjidil Aqsa hari ini, namanya Syekh Raid Salah mengatakan, lan yuharriral Filistin man yashtim fatihaha. Orang yang setiap hari mencaci maki pembebas Palestina tidak akan mungkin membebaskan Palestina kembali. Siapa ini orang-orang? Syiah. Setiap hari Syiah itu baca doa sonamai Quraisy, doa dua berhala Quraisy. Siapakah yang dimaksud? Abu Bakar dan Umar. Orang yang memaki-maki Umar tidak mungkin akan membebaskan Palestina untuk kaum muslimin. Ya. Mereka semua akan dikalahkan oleh Taifah Al-Mansurah yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan Nabi Isa Al-Masih di Syam. Nah, kenapa saya katakan Syiah itu bohong? Ini, jauh sebelum ini Syiah sudah mengkhianati Islam. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu baru dengar sekali ini. Pernah 20 tahun ya, Ka'bah itu kehilangan Hajar Aswad. Jadi orang tawaf nggak nyium Hajar Aswad karena Hajar Aswadnya hilang. Siapa yang nyuri? Syiah Qaramithah. Dicuri itu. Jadi mereka ke Mekah pada waktu musim haji, rombongan, ya semua jamaah haji dirampok. Kemudian dibunuh dan Hajar Aswad diambil, dicongkel, dibawa ke mereka, ke negeri mereka. Itu orang Syiah. Untuk dipasang di Ka'bah yang mereka bikin. Nah, itu. Jadi mungkin yang sudah dengar ya, yang belum dengar, itu pernah Ka'bah itu dicuri Hajar Aswadnya. Yang nyuri orang Syiah. Nah, pengkhianatan Syiah Rafidhah sepanjang sejarah Islam. Agar kita tahu Syiah itu jahat. Ya. Tapi mereka berpura-pura jadi orang baik. Jangan keliru. Yang pertama ini. Ya, saya sebutkan 7 saja, padahal ada 14-15 lebih. Yang paling besar, pertama, pembunuhan Umar bin Khattab oleh Fairuz Abu Lu'lu'. Yang kedua, pembunuhan Utsman bin Affan oleh Abdullah bin Sabah, pendiri Syiah. Yang ketiga, penaklukan Palestina oleh pasukan salib. Pasukan salib itu menjajah Palestina 88 tahun. Kalau bukan karena bantuan Syiah, tidak mungkin mereka bisa menaklukkan Palestina. Jadi kok hari ini mau mengatakan kami bebaskan Palestina, nenek moyang dulu mereka, nenek moyangnya dulu yang menyerahkan Palestina kepada kaum Nasrani. Ya. Penaklukan Baghdad oleh Hulagukan. Yang kelima, penaklukan Irak oleh Amerika. Yang keenam, penaklukan Afghanistan oleh Amerika. Kita bahas satu persatu pengkhianatannya dulu, supaya kita tahu bahwa hari ini mereka adalah para pengkhianat, anak cucu para pengkhianat. Yang pertama, ini yang paling besar, pengkhianatan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dengan membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum Syiah hari ini, Syiah Isna Asriyah, Syiah yang di Iran, Syiah yang di Houthi, di Yaman, semua Syiah memuji Abu Lu'lu' dan mendoakan radhiyallahu anhu. Ya, padahal dia yang membunuh Umar. Ya. Kaum Syiah menjulukinya dengan Baba Sujauddin atau sang pembela agama yang gagah berani. Kuburannya di Iran dikunjungi dan dihormati kaum Syiah. Bahkan para ulama Syiah berdoa, Allahumma sirna ma'abu lu'lu' fil jannah. Ya Allah, satukanlah kami bersama dengan Abu Lu'lu' di surga. Kira-kira kalau orang yang meyakini pembunuh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua itu tempatnya di surga, Muslim atau kafir? Mantap. Nah, iya, membunuh Umar bin Khattab saja sudah pengkhianatan terhadap Islam, ya kan? Apalagi kemudian mengatakan Umar bin Khattab pengkhianat. Nah, ini saya jelaskan biar mantap. Sikap Syiah terhadap Abu Lu'lu' dan Umar bin Khattab. Abu Lu'lu' ini yang bunuh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang kedua ya yang dijamin ahli surga setelah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kedua, ya. Syiah menyebut Abu Lu'lu' dengan gelar Baba Sujauddin, sang pembela ad-din, pembela agama. Coba. Sedangkan kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mereka sematkan gelar Sonamai Quraisy atau dua berhala Quraisy. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti punya YouTube,
dicari di YouTube, doa Sonamai Quraisy. Itu menurut orang Syiah, siapa saja yang membaca doa Sonamai Quraisy pagi dan petang, itu pahalanya sama dengan ikut perang Badar. Bunyinya, Allahumma al'an Sonamai Quraisyin, wajibtaihima, wa tahutaihima, wabnataihima, alladzani khana rasulaka, dan seterusnya. Ya Allah, timpahkanlah olehmu kepada dua berhala Quraisy. Maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Dua anak perempuannya, dua dustanya. Maksudnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha dan Asma, istri-istri Nabi. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada orang yang melaknat istri Nabi, Muslim bukan? Bukan. Nah, itu. Nah, ini Khomeini. Kenal Khomeini? Ya. Pemimpin tertinggi Syiah, ya. Syiah Iran. Khomeini ini pemimpin tertinggi, mati diganti oleh penggantinya Ali Khamenei. Ya, jangan keliru, kalau ini Khomeini, penggantinya Khomeini. Diwalik, Khomeini, ya. Yang sekarang Ali Khamenei namanya. Nah, tetapi ini fatwanya masih jadikan rujukan. Kitabnya saya punya semua. Ini dalam kitab Kashful Asrar, kitab yang paling bagus dari Khomeini menurut Syiah. Ya. Saya bacakan. Sesungguhnya Umar bin Khattab telah menyakiti Rasulullah SAW di akhir hayat beliau SAW. Dan itu sangat membekas dalam diri beliau SAW. Dan merupakan pukulan hebat yang mempercepat wafatnya beliau meninggalkan dunia. Syok Nabi. Sudah dalam keadaan sakaratul maut, dibisiki sama Umar bin Khattab, ya, dan sesungguhnya tindakan itu jika dilihat dari si Umar adalah sebagai perwujudan kekufuran dan sikap zindik yang selama ini disembunyikannya. Jadi Umar menyatakan murtad, keluar dari Islam di telinga Nabi pada saat Nabi menjelang wafat. Itu menurut Khomeini. Nah, kita percaya enggak? Enggak kan? Nah, orang yang mengatakan seperti ini pantas enggak disebut Muslim? Yang mengatakan Umar murtad di telinga Nabi. Sampai Nabi shock, kaget, kemudian tambah cepat sedo. Kayak wong tua, kerungan, ya, kaget, serangan jantung. Ya, gitu. Ini yang ngomong Khomeini dalam kitab Kashful Asrar. Ya, silakan, ini bahasa Arabnya. Dalam kitab yang sama, halaman 176, Khomeini mengatakan, beliau, sallallahu alaihi wasallam, Nabi, menutup matanya, sementara di telinga beliau terdengar kalimat-kalimat Umar bin Khattab yang tertulis dari kebohongan dan muncul dari kekufuran serta zindiknya. Jadi Umar menyatakan murtad, menyatakan kafir di telinga Nabi. Sekarang saya tanya, Syiah meyakini bahwa Umar berkhianat pada Nabi, maka mereka bunuh. Nah, pembunuhnya disebut pembela agama. Paham sekarang Syiah itu Islam atau bukan? Nah, bukan. Syiah Isna Asriyah bukan Islam. Ini gerbang makam Abu Lu'lu', pembunuh Umar bin Khattab, pengkhianat Islam. Ini yang biru ini saya dekatkan. Nah, ini. Buk'ah Mutabarrikah, Baba Syuja'uddin, Abu Lu'lu' Fairuz. Tempat yang penuh limpahan berkah, Baba Syuja'uddin, Abu Lu'lu'. Coba. Makamnya disebut penuh berkah. Makam pembunuh Umar disebut penuh berkah. Ya. Ini. Hadrat Abu Lu'lu', yang mulia Abu Lu'lu', sholawatullah alaih. Malah doanya kayak doa Nabi, coba. Sholawatullah alaih. Ya. Mereka meyakini Abu Lu'lu' itu sahabat. Ya. Ini makamnya di ziarahi. Ini makamnya Abu Lu'lu'. Ya. Rahimahullah, coba lihat. Rahimahullah. Kubur Abu Lu'lu' rahimahullah. Nah, kedua. Tadi pengkhianatan pertama. Yang kedua, pengkhianatan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu pendiri Syiah. Dia mengatakan Ali adalah titisan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Syiah di Iran pun, Syiah Sabaiyah mereka kafirkan. Ya. Jadi ada dua Syiah yang jelas-jelas kafir. Yang pertama Sabaiyah, pendirinya ini. Mereka mengatakan Ali adalah titisan Allah. Sementara Syiah Ghurabiyah mengatakan malaikat Jibril salah mengirimkan wahyu. Harusnya kepada Ali, keliru kepada Nabi Muhammad. Itu. Ini. Nah, sedangkan Syiah Isna Asriyah atau Ja'fariyah atau Rafidhah sedang saya jelaskan ini. Ya. Pengkhianatan Abdullah bin Sabah, ia adalah orang yang pertama kali mendirikan Syiah. Para ulama Syiah sebagaimana dikatakan oleh mantan tokoh Syiah
Sayyid Husain Al-Musawi dalam bukunya Lillah Tsumma Lit-Tarikh mengakui bahwa Abdullah bin Saba adalah pendiri Syiah. Jadi orang Syiah pun mengakui pendiri Syiah adalah Abdullah bin Saba. Siapakah Abdullah bin Saba? Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian membuat kekacauan, membawa 2000 pasukan mengepung Madinah dan membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Jadi yang membunuh Khalifah kedua adalah Majusi, ya, yang dipuja-puja oleh Syiah, sementara yang membunuh Khalifah ketiga adalah pendiri Syiah. Ya. Sampai di sini paham ya? Nah, Khalifah kedua dibunuh oleh orang yang dipuji-puji Syiah, Khalifah ketiga dibunuh oleh pendiri Syiah. Nah, pengkhianatan ketiga, pengkhianatan dinasti Fatimiyah di Mesir sejak tahun 301 sampai 567. Mereka berkuasa kurang lebih sekitar 150 tahun, yang membantu pasukan salib merebut Palestina dan Baitul Maqdis, sehingga menyebabkan ribuan kaum muslimin Ahlus Sunnah dibantai dengan sangat kejam dan Palestina dijajah oleh pasukan salib selama 100 tahun. Tepatnya 88 tahun. Dulu ada namanya Perang Salib. Perang Salib pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8. Perang Salib pertama terjadi tahun 1096 sampai 1099. Dimenangkan pasukan salib yang dipimpin oleh Gai Lusignan. Mengapa pasukan salib Kristen Eropa berhasil menaklukkan Palestina? Karena bantuan dari Syiah Fatimiyah. Ya, 88 tahun ini mereka bersahabat, bekerja sama. Nah, tahun 1145 pasukan kaum muslimin dari Bani Saljuk mengumpulkan kekuatan untuk merebut Palestina. Gagal. Kalah. Karena Palestina dijajah oleh pasukan salib, dibantu Syiah Fatimiyah. Maka kemudian ya, Salahuddin Al-Ayyubi hari itu belum menjadi sultan, hari itu baru menjadi panglima, menyusup ke dinasti Fatimiyah sampai menjadi menteri kepercayaan Al-Adid, raja terakhir dinasti Fatimiyah. Beliau menguasai Mesir. Oleh Asaduddin Syirkuh, pamannya, diperintahkan. Dalam kitab Syara' A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, disebutkan bahwa Panglima Salahuddin Al-Ayyubi bersama pamannya Asaduddin Syirkuh diutus oleh Nuruddin Mahmud Zanki untuk membersihkan Mesir dari cengkraman Syiah Fatimiyah sebelum beliau menaklukkan Al-Quds. Karena yang membantu pasukan salib itu Syiah, maka sebelum Salahuddin menyerang Palestina, merebut Palestina, beliau serang dulu Mesir. Mesir kalah, dibersihkan dari Syiah, baru kemudian Salahuddin membawa 200.000 pasukan masuk ke kota Rafah sampai ke kota Hittin, pasukan salib dihancur leburkan. Karena apa? Penyokongnya sudah kalah. Siapa penyokongnya? Syiah. Nah, ini sejarah. Ada dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, karangan Imam Az-Zahabi. Ya. Yang keempat, pengkhianatan Menteri Syiah namanya Muhammad Al-Qami dan Nasiruddin At-Tusi pada masa pemerintahan Al-Mu'tasim Billah, khalifah terakhir Bani Abbasiyah. Nah, dua orang Syiah ini menasihati pada khalifah untuk pengiritan dan penghematan anggaran. Dia menasihati agar jumlah pasukan dikurangi. Akhirnya jumlah pasukan dikurangi. Rupanya dua orang ini sudah menghubungi Genghis Khan untuk menaklukkan Baghdad. Maka pada tahun 656 Hijrah atau 1250 Hijrah, 2050 Masehi, Hulagu Khan dengan membawa 200.000 pasukan berhasil menaklukkan Baghdad. Yang akhirnya khilafah runtuh setelah berjaya kurang lebih 450 tahun. Ya, apa yang terjadi? Dalam Al-Bidayah yang disebutkan, tidak tahu berapa jumlahnya, dikatakan 1 juta. Ada yang mengatakan sampai 1 juta dibantai. Dalam kitab yang sama disebutkan, hari ini Sungai Dajlah warnanya merah karena darah kaum muslimin yang disembelih. Esoknya berubah hitam karena buku-buku dari perpustakaan Baghdad dilempar ke sungai. Itu sudah sangat masyhur. Siapakah orang yang berkhianat sehingga Mongol berhasil menang menguasai Baghdad? Orang Syiah. Ya, ini. Jadi memang Syiah itu bangsa
pengkhianat. Nah, yang kelima ini kita juga ketipu. Saya sendiri pernah nempel gambar Khomeini. Saya gambar pakai apa? Orang ngerti nggih? Dulu kan kita yang seusia saya kan bangga nempel gambar Khomeini di kamar. Ya. Karena apa? Waktu itu kan kedutaan besar Iran itu membagikan majalah Yaum Al-Quds namanya. Bangga punya majalah itu. Ya. Nah, karena kita nggak tahu dan banyak kaum muslimin nggak tahu revolusi Khomeini melawan Amerika. Nggak tahunya revolusi Syiah. Nah, kaum muslimin yang di sana dibantai, diusir. Ya. Yang keenam, pembantaian kaum muslimin di Suriah. Sejak pemerintahan Hafiz Assad hingga Bashar Assad, penganut Syiah Nusairiyah. Sudah sejak 2012 sampai hari ini. Makanya kemarin ketika pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mati, diserang Israel, itu yang bergembira kaum muslimin di Idlib, di Halab pada jingkrak-jingkrak, pada tabu-tabuan. Kenapa? Karena yang mengebom kaum muslimin Ahlus Sunnah di Suriah adalah Hizbullah, pimpinan Hasan Nasrullah. Yang menyembelih dan menembak adalah Hizbullah dan Garda Revolusi. Garda Revolusi ini pasukan elit Iran. Itu bisa dibaca di mana-mana. Dan banyak sering ada kajian-kajian tentang itu kan. Jadi Iran, Houthi, Hizbullah yang hari ini menyerang Israel dengan bom, mereka juga ngebom kaum muslimin di Suriah. Ya. Jadi mereka bukan pahlawan kita. Ya. Nah, yang terakhir ini, pengkhianatan Syiah Rafidhah Iran sehingga menyebabkan jatuhnya Irak dan Afghanistan ke tangan Amerika Serikat. Ini buktinya. Ini bisa dibaca dalam buku Zionis dan Syiah Bersatu Hantam Islam, tulisan sahabat saya, Ustadz Pisaro Novelan. Ya. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Presiden Iran. Jika bukan karena bantuan tentara Iran dalam peperangan melawan Taliban, Amerika telah tenggelam di bumi Afghanistan. Seharusnya Amerika mengetahui, jika bukan karena tentara Iran, Amerika tidak akan mampu menjatuhkan Taliban. Jadi yang membantu Amerika itu Iran. Lewat mana? Lewat dua faksi. Yang pertama Abdul Rashid Dostum, itu jenderal tapi komunis. Yang kedua Ahmad Shah Massoud, itu jenderal dari suku Hazara. Suku Hazara itu suku Syiah di Afghanistan. Nah. Muhammad Ali Abtahi, wakil presidennya Khatami mengatakan, jika bukan karena orang-orang Iran, Kabul dan Baghdad tidak akan jatuh ke tangan Amerika dengan mudah. Baghdad, Irak, selama dipimpin oleh Saddam Hussein, tidak bisa dikalahkan. 10 tahun perang Irak dan Iran, itu yang membantu Iran siapa? Amerika. Amerika bantu Iran, sekarang Amerika bantu Israel. Gitu. Ya, jadi sebenarnya Arab Israel, Iran sama Israel itu cuma ya guyonan. Ya. Perang kok mengrong jam. Ya. Perang kok cuma 4 jam. Habis itu sudah ada lagi. Sudah selesai kan? Ya. Catatan. Cukuplah pengkhianatan Syiah Rafidhah yang menyebabkan jatuhnya Palestina ke tangan pasukan Salib dan jatuhnya Baghdad ke tangan pasukan Tartar, Mongol, sehingga menyebabkan runtuhnya Khilafah Abbasiyah sebagai pelajaran bagi kita bahwa Syiah Rafidhah adalah musuh besar kaum muslimin. Mereka adalah para pengkhianat terhadap Islam dan kaum muslimin. Bukan penolong, bukan pahlawan, tapi pengkhianat. Buanglah Syiah pada tempatnya. Syiah Rafidhah bukan Islam. Saya berani kalau ada yang kemudian Islam, Syiah Rafidhah, ayo satu majelis. Hampir 3 bulan saya ublek-ublek kitab Syiah. Dari Al-Kafi, Al-Istibsar, Kasful Asrar, ya, macam-macam. Ya. Ini ya, saya nukil dari sumber Syiah. Saya tanya lagi. Kalau ada orang sholat 5 waktu, bayar zakat, puasa, haji, tapi tidak mengakui syahadat rukun Islam, apa ya muslim? Bukan ya? Nah ini rukun Islamnya Syiah itu rukun pertama sholat, rukun kedua zakat, rukun ketiga puasa, rukun 4 haji, rukun kelima al-wilayah. Apa itu al-wilayah? Al-wilayah adalah kewajiban mengakui dan mengimani bahwa Ali bin Abi Thalib dan 12 anak cucunya adalah imam, khalifah, pengganti Nabi Muhammad, dan itu berdasarkan wahyu dari Allah.
Yang tidak beriman berarti murtad. Saya sebelum ini saya tampilkan dulu supaya paham. Ini ulama Syiah dari mana? Iran ya, maaf. Ulama Syiah sepakat Sunni kafir. Tidak ada satupun ulama Syiah Imamiyah yang tidak mengkafirkan Ahlus Sunnah. Semua mengkafirkan. Dan ini video banyak buku-bukunya. Nah kalau Umar saja kafir, apalagi kita. Nah kalau Aisyah saja di neraka, apalagi kita. Aisyah disebut nasibah, pengkhianat. Maka kita yang memuja, yang memuji dan mencintai ibunda Aisyah disebut nawasib, anak cucu pengkhianat. Kenapa Aisyah disebut pengkhianat? Karena ia oleh Syiah dikatakan melawan Ali bin Abi Thalib. Itu makanya Aisyah dicap sebagai pengkhianat. Bapak Ibu, ini saya perlihatkan syahadatnya Syiah Rafidhah, pengikutnya Syirazi. Mohon maaf kalau yang belakang nggak bisa lihat. Bisa kelihatan? Ya. Ini namanya Yasir Habib. Ya, muridnya Syirazi. Ini pemimpin tertinggi Syiah pengganti Syirazi, dia tinggal di London. Salah satu muridnya namanya Muhammad Tauhidi, tinggal di Australia. Pernah ke Indonesia 3 kali, sampai ke Wonosobo. Ya. Yang dikawal Banser itu waktu itu. Ya. Silakan, Muhammad Tauhidi namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la syabiha lahu wa la nadhir. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang saya perjelaskan. Wa asyhadu annahu sayyidul anbiya wa khatamahu wa khairul khalqi ajma'in. Bisa kelihatan ibu-ibu? Ini. Saya bersaksi bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah wali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Fatimah Az-Zahra dan anak-anaknya yang maksum, terbebas dari dosa, adalah hujjah-hujjah Allah. Perhatikan ini. Dan saya bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Itu syahadatnya kayak begitu. Muslim nggak ini? Orang yang bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah di neraka tidak mungkin, tidak pantas disebut sebagai Muslim.